الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Tidak dipungkiri, keinginan setiap orang tua pasti menginginkan selalu di dekat anak-anaknya. Ketika anak mulai beranjak dewasa, sang anak pasti mulai memiliki dunianya sendiri. Komunikasi bahkan waktu kebersamaan dengan orang tua pun semakin berkurang. Apalagi jika sang anak harus menuntut ilmu, bahkan bekerja di luar negeri atau di tempat yang sangat jauh dari pengawasan orang tuanya. Maka tak heran bila timbul rasa was-was dalam diri seorang orang tua. Dan ternyata dalam Islam ada beberapa solusi untuk mengawasi anak ketika dalam keadaan jauh. Dan hari ini insya Allah akan dibahas dalam Islam itu indah dengan tema melindungi anak 24 jam dari jarak jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bicara masalah tentang anak ya, sebagai orang tua nih pengalaman banget ya mungkin buat orang tua yang ada di rumah termasuk saya gitu ya. Kalau yang namanya anak itu jauh dari kita tuh kekhawatiran kita tuh sangat tinggi ya. Apalagi anak-anak kita itu sudah mulai beranjak dewasa ya. Kadang-kadang ya was-wasnya kita itu mungkin ya buat kita itu menjadi satu kayak orang bilang jadi paranoid. Anak saya lagi ngapain ya? Ini bergaul sama siapa ya, takutnya nanti terjebak sama maksiat. Kalau bisa nih jujurnya orang tua tuh pengen pasangin CCTV di anak itu 24 jam ngikutin anaknya terus. Tapi kan gak bisa seperti itu ya. Kadang-kadang kita namanya orang tua kekhawatiran boleh tapi gak boleh berlebihan. Yang penting kita memberikan ilmu yang baik buat anak ya. Dan kita doakan anak. Nah hari ini nih kita belajar sama-sama, mudah-mudahan nih pelajaran juga buat saya. Menjadi ilmu buat kita semua, temanya adalah melindungi anak 24 jam dari jarak jauh. Wah ini Islam nih luar biasa nih, punya cara yang terbaik buat kita mengajarkan anak bagaimana. Nah namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan, yaitu adalah video viral seorang ayah bicara hingga menangis kepada anak lewat HP karena 12 tahun tidak bertemu. Ini tayangannya. Enggak kasihan bapak kah? Kasihan. Nah terus? Pak Ami kapan pulangnya dari pesantren? Masih corona, Pak. Hah? Masih corona. Nggak boleh pulang. Nida udah makan belum? Udah. Nida mau bobok? Udah belajar belum? Udah. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati, Pak. Iya. Jangan nangis terus. Ya kalau kita ngelihat tadi tayangannya ya, bicara masalah anak itu langsung ya, sama di telepon itu memang beda banget dan rasanya. juga kita juga melihat itu luar biasa banget. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang mendidik anak nih. Kadang-kadang walaupun pertemuan ini setiap hari, kadang-kadang kita ngerasa kurang apalagi jauh ya. Benarkah di dalam Islam apabila orang tua dan anak dalam keadaan berjauhan ini bisa menjadi jalan masuk setan untuk menimbulkan kerenggangan hubungan antara orang tua dan juga anak, terutama anak perempuan? Coba kita tanya sama guru kita yang pertama, Ustazah Lulu. Ustazah Lulu ya silakan. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin untuk guru kita semuanya. Habib Usman dan juga Ustadz Syam. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana sih berjauhan dengan anak, cara mengontrolnya, mengawasinya, terutama tadi anak perempuan, Masya Allah. Ya, ketika anak inget banget nyantren ya di pondok pesantren tercinta Darut Taqwa 6 tahun di sono, ibu ane baru nyadar yang namanya bilang, ya Allah teh, udah beres, udah selesai baru. Ternyata ibu ane sering banget saban malam nangis. Cuman emang menampakkan wajah cerianya, wajah happy-nya di depan anak-anaknya, Masya Allah. Kadang kalau nulis surat, Ananda di penjara suci. Jelah, emang disiplinnya banyak banget. Luar biasa banyak ya. banget ya, makanya kudu sabar nih anak-anak santri. Nah, kemudian bagaimana? Masya Allah, kita harus sama-sama mengetahui basicnya dulu bahwa Islam amat sangat mengangkat harkat, derajat, martabat wanita, perempuan. Sebelum Islam ketika lahir anak perempuan malu, kemudian sampar dikubur hidup-hidup. Tapi Masya Allah setelah datangnya ajaran agama Islam, wanita perempuan diangkat harkat martabatnya. Sampai ketika memiliki anak perempuan, 2, 1, kemudian menjaga anak perempuannya, maka jaminannya adalah terhindar dari siksa api neraka. Masya Allah. Kemudian bagaimana sih apa yang harus kita lakukan? Laki-laki dan perempuan berbeda. Bunda, Yanda, ketika perempuan istausu bin nisa'i khairan, berlaku baiklah terhadap wanita. Kenapa? Karena memang terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Ketika dipaksa maka patah, tapi ketika dibiarkan maka akan terbiasa seperti itu. Makanya harus dengan cara lemah lembut, kasih sayang, perhatian. Sering ditanya anaknya walaupun berjauhan jangan sampai dicuekin. Kemudian yang kedua, apa iya benar sebagai pintu masuknya syaitan? Betul. Terutama anak-anak muda, karena sudah menjadi mukallaf, dimintai yang namanya pertanggungjawaban. Artinya apa? Nah ini dia pentingnya. Syababaka qabla haramika, hati-hati ingat 5 sebelum 5. Salah satunya masa muda sebelum datang masa tuamu. Gitu kan? Kemudian apa lagi? Yuk sama-sama ketika kita melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam pun juga digoda tentang wanita. Apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Anak zaman sekarang, ini kesempatan. Ya enggak gitu juga, keles. Artinya apa? Harus bisa menahan diri. Nah ini bekalnya orang tua, jaga tanggung jawabnya, diingatkan tanggung jawabnya. Yang pertama tentang masalah tanggung jawab tauhid. Anak diajarkan bagaimana senantiasa menjaga imannya, Islamnya. Kemudian juga dalam hal ibadah. Ya, kemudian juga dalam hal jasmani fisiknya, al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Kuat dalam hal akalnya, kemudian kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Kemudian mohon maaf anak muda ini terkait dengan masalah mohon maaf tanggung jawab seksualitas. Artinya apa? Mulai dipisah. Ya, ketika umur 7 tahun diajarkan untuk sholat, 10 tahun gak mau maka ditegaskan. Kemudian dipisahkan tempat tidurnya. Kemudian mohon maaf ajarkan anak akan mengerti memahami identitas dirinya. Saya laki-laki, saya perempuan. Nah bertemanlah dengan anak laki-laki, mainannya laki-laki. Kemudian perempuan pun juga seperti itu. Dan mohon maaf figur ayah jangan sampai fatherless. Tadi kita lihat bagaimana seorang ayah dekat dengan anaknya, Masya Allah. Ya. Ibu pun juga dekat dengan anaknya. Jangan sampai yang namanya peran orang tua, ayah dan ibu pisah dari anaknya. Karena nantinya mohon maaf ketika dasarnya saja tidak ada yang namanya kekuatan jiwa, ikatan jiwa. Ketika anak jauh maka gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodo amat. Na'udzubillah min dzalik. Yuk sama-sama kita ikatkan hati anak dengan cinta dan kasih sayang. Seorang ayah mengajarkan bagaimana anak harus bertanggung jawab. Seorang ibu dengan kelembutannya seperti apa. Masya Allah, karenanya ada yang diistilah dikatakan bahwa masing-masing orang tua ini memiliki tanggung jawab agar anaknya nantinya walaupun berjauhan tapi ada ikatan cinta di sana. Insya Allah mudah-mudahan aman dan tentram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran. Makasih banyak ya, kita bicara masalah tentang dekat sama anak ini bukan cuma anak perempuan ataupun anak laki-laki. Tapi memang lebih ekstra kalau kita megang anak perempuan ini memang lebih sulit ya. Dan sekarang kita punya tayangan lagi nih buat jemaah yang ada di rumah ya. Tentang bicara masalah tentang anak viral ya karena gemar sedekah. Langsung aja kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya.
Video mengajarkan anak untuk berbagi kepada orang lain menjadi viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @momiraj. Unggahan itu telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali dan membuat sejumlah warganet merasa terharu. Dalam video itu terlihat seorang anak kecil yang memberi uang kepada pria yang diduga sebagai pemulung. Saat dihubungi, pengunggah merupakan ibu dari anak kecil yang memberi uang tersebut bernama Yaya Fitriani, mengungkapkan cerita di balik video unggahannya. Warga Bekasi, Jawa Barat ini berujar anaknya yakni Dastan memang suka diajak bersedekah. Ya ini Masya Allah ya, satu contoh yang luar biasa yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Dari kecil ini sudah diajarkan bagaimana caranya bisa gemar bersedekah. Ya ini luar biasa. Tapi saya pernah mendengar juga nih ya Bib ya. Kalau kita lihat katanya sedekah itu adalah sesuatu yang baik yang kadang-kadang itu bisa juga kita atasnamakan atas nama anak kita. Ya sedekahnya kita kasih nama atas nama anak kita dan itu bisa membuat anak kita itu menjadi anak yang baik. Maksudnya jauh dari perbuatan maksiat itu. Ini Masya Allah luar biasa. Itu bagaimana kalau seandainya nanti gitu ya anak udah punya penghasilan sendiri masih bisa nggak kira-kira kita itu masih bersedekah atas nama anak kita Bib? Mohon izin penjelasan silakan Bib. Afwan Ustaz, afwan. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga bisa diamalkan untuk dirinya, istrinya, keluarganya dan anak-anaknya. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersedekah dengan niat pahalanya untuk anak yang masih hidup diperbolehkan dan bahkan betul bisa menjauhkan anak kita daripada perangai buruk, perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dimana ketika itu ada seorang ibu yang ibunya tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Dan ketika sakaratul maut dan meninggal ibu tersebut, maka anaknya menghampiri Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Ketika dia masih hidup dia biasa bersedekah dan juga mungkin boleh jadi dia pengen bersedekah ketika waktu sakaratul mautnya. Bolehkah aku sebagai anak untuk memberikan sedekah terhadap ibuku? Maka apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad SAW? Naam, tasaddaq anha. Ayo bersedekahlah dengan atas nama dia dan pahala insya Allah sampai kepada ibu tersebut. Nah bagaimana dengan anak yang masih hidup? Sebagaimana mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an dijelaskan bahwasanya dalam kitabnya bahwasanya siapa orang yang bersedekah atas nama anak kita, orang tua kita, keluarga kita diperbolehkan. Betul. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah mencegah bala, wabah dan musibah. Kita bersedekah atas nama anak kita berharap anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang salehah. Banyak di antara kita yang dimana mendidik anak-anaknya dengan didikan sedekah. Masih kecil diajak anaknya ketika waktu sholat Jumat, dia berangkat jam 11:30 atau 11:15, dia sholat sunnah dulu, dia baca Yasin, dia baca Quran, baca Al-Kahfi dan lain sebagainya. Setelah itu ada tanggokan lewat atau kotak amal lewat, anaknya diajarin nih kasih duit 50.000 ataupun 100.000 masukin, ataupun 20.000 ataupun 10.000, berapapun jumlahnya. Diajarkan anaknya, dididik anaknya dengan didikan yang baik agar apa? Masa kecilnya insya Allah dia memahami, oh saya harus sedekah. Terbiasa insya Allah, inilah sebuah keberkahan. Boleh tidak bersedekah atas nama anak tersebut. Dan ketika anak tersebut sudah mampu, sudah bekerja, sudah mapan, bolehkah orang tuanya? Kalau orang tuanya mampu, orang tuanya punya uang lebih, boleh untuk mensedekahkan anaknya. Ketika anak tersebut sudah dididik, yang dimana didikan dengan didikan agama, dididik dengan didikan sedekah, niscaya anaknya yang bekerja tadi itu bukan hanya orang tuanya mensedekahkan, anaknya pun mensedekahkan dirinya agar mendapatkan keberkahan. Sedekah tarfa'ul bala, sedekah mencegah bala, sedekah tulil umri. Insyaallah sedekah bisa mempanjangkan umur kita. Semoga semua yang ada di tempat ini dan juga penonton di rumah, insyaallah kita ahli sedekah dan menjadikan manusia
yang insya Allah Amin. mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Amin. Subhanahu wa taala dari sedekah tersebut. Amin, amin, Dan ya juga Rabbal safwatul alamin. agniya, orang kaya dermawan. Amin, ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. alamin. Bicara masalah sedekah ini memang kita harus didik anak-anak dari kecil. Jadi nggak berasa kalau misalnya dilakukan dari kecil itu ya kan udah sering, jadi gedenya tuh nggak berat rasanya ngeluarin dari kantongnya ini. Nah sekarang kita lanjut lagi di bocah yang ada di rumah ya. Yang namanya orang tua pastinya kita tuh suka khawatir kepada siapa anak kita bergaul. Bener nggak? Betul, betul. Nah sekarang kita mau lihat sebuah tayangan ada orang tua selektif memilih teman untuk anak-anaknya. Ini dia tayangannya. Ngapain Pak? Coba kamu itu cari teman yang bagus. Udah kayak gitu, gondrong, kayak copet. Besok udah nggak usah berteman lagi. Pak, ngomonginnya bisa di dalam aja nggak? Nggak enak didengar orangnya. Anggap rumah sendiri aja lah ya. Jadi bapaknya juga nggak ngeliat, ya kan? Abis nasihatin, nggak taunya orangnya ada di situ. Udah gondrong kayak copet, Pak bisa nggak nasihatin di tempat lain? Kenapa? Ini orangnya di sini, orangnya pengen melongo, gitu ya. Ini Ustaz Syam nih. Subhanallah. Ya, Masalah teman nih ya. Ini serba salah Iya. nih ya, yang namanya orang tua kalau nanya apa ke anak ini teman kamu nih siapa aja, ya kan baik nggak, yang mana yang nggak baik, ya kan kadang-kadang kita sebagai orang tua nih kepo. Pengen ya anak kita itu berteman sama orang yang baik-baik aja. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa begitu juga. Ya namanya anak kita bergaul di luaran sana kan bergaul sama siapa aja. Nggak bisa kita tentukan harus sama yang baik. Nah sekarang katanya gini, bener gak nih ada cara selanjutnya dalam Islam agar orang tua itu bisa melindungi anak 24 jam. Walaupun jarak jauh, tapi bisa memilihkan teman pergaulan yang baik, bahkan bersahabat juga dengan teman yang sangat baik. Nah ini nggak kayak copet, tapi belum tentu itu kan. Iya, belum Orang tentu. baik itu kayaknya mukanya sampai melongongnya baik ya sih. Subhanallah. Rasulullah juga pun panjang rambutnya ya. Masya Allah. Tapi guruku Habib Utsman, Ustazah Lulu, Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi yang dimaksudkan adalah memilihkan lingkungan yang baik. Karena kita tidak bisa memilihkan teman yang baik. Karena kadangkala anak itu tahu dia mau berteman dengan siapa. Siapa yang ada di dekatnya, siapa yang mau mendengarkan ceritanya, siapa yang sevisi misi dengan dia. Biasanya terjadinya pertemanan oleh lingkungan. Berarti cara orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari memberikan lingkungan pertemanan yang baik untuk anak-anaknya. Subhanallah. Dan Al-Quran sangat banyak berbicara tentang pertemanan ini. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Jikalau kita berbicara dengan tentang Nabi yang lain. Misalnya Nabi Musa alaihissalam punya murid. Nabi Isa alaihissalam punya murid. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam punya umat. Nabi ini punya murid. Beberapa Nabi punya murid gitu. Tapi ketika berbicara tentang Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah punya murid? Tidak pernah kita dengarkan. Rasulullah punya apa? Sahabat gitu. Karena Rasulullah SAW tahu cara berdakwah bagaimana. Kita nggak bisa berdakwah kepada orang lain kalau kita tidak bersahabat dengan mereka. Subhanallah. Rasulullah SAW itu memberikan contoh pertemanan yang sangat luar biasa. Al-Quran menyebutkan Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang teman akrab di dunia nanti di akhirat akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pilih teman yang pertama adalah pilihkan lingkungan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Bisa saja di pesantren, bisa saja di universitas yang baik misalnya. Karena Rasulullah juga mengingatkan, jikalau engkau ingin menilai seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Lihatlah dengan siapa dia berkawan. Jikalau engkau melihat agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa mereka bergaul. Maka subhanallah, pilihkan lingkungan yang baik, pilihkan pertemanan yang baik. Orang tua tidak bisa menjaga jikalau jaraknya jauh. Tapi ada yang mewakilinya. Siapa itu? Teman-teman yang baik. Kemudian Al-Quran juga mengingatkan tentang penyesalan orang-orang yang memilih teman yang salah gitu. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani.
di mana penyesalan terbesar termasuk di antara penyesalan orang-orang yang berada di padang mahsyar nanti adalah ketika mereka salah memilih lingkungan atau salah memilih teman-temannya. Orang tua yang baik akan memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Orang tua yang baik akan memilihkan pertemanan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau sekarang mah orang tua kalau kata sahabat harus tahu cara di zaman anak-anaknya Mas Fadli. Jadi kalau kita katakan sekarang terus gimana caranya Ustaz memilihkan teman yang baik? Salah satu yang paling bagus adalah melihat sosial media sang anak gitu. Jadi following mereka tuh siapa gitu. Siapa yang menjadi role modelnya mereka gitu. Siapa yang ingin diikuti gayanya oleh mereka. Oh anak saya seneng Koreaan nih. Oh coba diarahkan gitu. Oh anak saya sukanya seni ini nih. Coba diarahkan itu. Jadi bukan menghalangi pergaulannya. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita butuh teman. Tapi jangan kita membohongi kata hati. Pergaulan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ada yang mengatakan kan kita bisa jadi ikan Ustadz. Gimana tuh ikan? Ikan itu berada di laut tapi nggak ikutan jadi asin gitu. Oh nggak sekuat itu manusia. Betul. Kadangkala kita merasa bahwa kita kuat, tapi ternyata kita nggak kuat dengan gelombang pergaulan yang ada. Maka memilihkan teman yang terbaik adalah salah satu di antara penjagaan 24 jam dalam hari ini insya Allah akan Ya ini dibahas. Masya Allah ya, namanya orang tua ya walaupun tetap anak-anaknya di luar sana gitu ya kan. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh deh, kadang-kadang kuliah cuma di luar kota aja kita Iya. khawatir gitu ya kan. Kita tuh cuma bisa sebagai orang tua itu ngelindungin anak 24 jam, jarak jauh itu cuma memperbanyak doa pada saat Wih, sujud. sebuah itu Iya, paling bener penting ya. tuh, paling Dalam penting sholat tuh. kita nih. Nah pada saat sujud terakhir ini biasanya kita tuh berdoa. Nah pertanyaannya ya, doanya itu dilafazkan atau di dalam hati aja nih doanya? Ada dua gitu. Jadi ada kalau dua. doanya dalam Al-Quran atau doanya ini bisa dilafazkan. Oh tapi kalau doanya bahasa Indonesia bagaimana tuh? Nanti insya Allah setelah yang satu Setelah ini. satu ini ya. Oh ya udah kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.